Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator. Saya mempersilahkan untuk Mas Labib untuk mempresentasikan plan bisnis. Kepada Mas Labib, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Lia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Sebelumnya saya ingin membagikan PPT saya ya. Apakah PPT sudah terlihat? Sudah ya? Baru proses. Nah, sudah. Sudah. Oke, jadi proposal bisnis saya ini tentang Project Labib ya namanya, Kreator Digital. Nah, adapun latar belakangnya adalah perkembangan dan revolusi teknologi memacu masyarakat hidup, memanfaatkan hingga mempermudah mereka dalam pemenuhan kebutuhan mereka di era digital. Nah, usaha studi fotografi dan desain grafis selain membantu masyarakat terhadap kebutuhan fotografi mereka, juga merupakan lahan usaha yang mampu menyerap beberapa tenaga kerja seperti pada kalangan mahasiswa. Salah satu peluang bisnis yang sedang berkembang pada saat ini menjadi gaya hidup sekaligus menjadi ladang bisnis baru bagi penggemar fotografi. Nah, ini adalah profil perusahaan saya, namanya Labib Project. Terus bidang usahanya itu digital creator, studio, dan editor. Adapun bisnis usahanya yaitu desain, fotografi, dan juga videografi. Terus lokasi usahanya terletak pada Jalan Sunan Malik Ibrahim nomor 1 Ngalian Semarang. Kemudian ada emailnya muhammadlabib@gmail.com, terus Instagramnya @labibproject, kontaknya 0882 38 081 1501. Slogan usahanya aristik, estetik, dan eksotik. Adapun visinya adalah menjadikan Labib Project sebagai solusi penyedia jasa desain, fotografi, dan videografi unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan jangkau, profesional, dan penuh rasa akan kepuasan pelanggan. Terus misinya itu yang pertama memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan harga cukup terjangkau. Kemudian meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai perkembangan. Kemudian memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntunan konsumen. Terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan. Yang kemudian memberi banyak variasi sebagai opsi yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang terakhir menerima evaluasi dan revisi pelanggan dengan potongan harga. Lanjut ya. Adapun biodatanya pemilik terus bisa dilihat sendiri ya di sini biodatanya. Lanjut saja. Ada juga struktur organisasinya, direkturnya saya sendiri, terus ada administratornya Watik Nurmalia. Adapun di sini desainer dan editor Zaki, Rian, dan fotografernya Fahri dan Akbar. Lanjut produk atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama tuh ada desain grafis. Nah, desain grafis ini ada macam-macam seperti sablon, digital printing, desain grafis, advertising, undangan, cetak foto digital dan analog. Terus yang kedua ada fotografi. Fotografi ini ada fotografi pas foto, paket foto angkatan, paket foto wisuda, foto video keluarga, pernikahan, dan lain-lain. Nah, kalau adapun videografi kurang lebih sama ya, temanya seperti fotografi. Terus gambaran pasar. Yang pertama adalah melayani pemesanan lewat telepon dan sosial media. Kemudian menyediakan konsultasi tentang desain dan konsep. Dan yang terakhir memberikan diskon produk. Nah, target dan segmen pasar yang dituju. Target atau segmen pasar oleh Labib Project ditujukan pada calon pasangan yang ingin menikah. Terus ada anak-anak sekolah, organisasi, instansi lainnya yang ingin mengabdikan momen bersama. Kemudian tertuju kepada siswa yang baru lulus sekolah hingga wisuda mahasiswa, pariwisata, dan masih banyak lainnya yang tersedia untuk bidang fotografi
Dan untuk videografi kurang lebih sama seperti fotografi ya. Dan desain grafis juga untuk event-event, brosur, banner, dan sesuai kebutuhan lainnya. Terus ada pun juga strategi pemasaran. Yang pertama kita optimalisasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus juga membuat variasi konten sebanyak mungkin. Biar orang-orang lihat, wah kontennya banyak gitu. Jadi ada banyak ide, inspirasi, dan tema lain-lainnya. Kemudian ada bangun fotografi digital creator online. Nah, biar orang bisa melihat profil kita gitu kan, ada perusahaan ini gitu. Terus memasang harga diskon di event-event tertentu, kemudian juga mengikuti kontes. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, SWOT ini strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kalau untuk strength ini mempunyai studio di lokasi strategis. Itu kan strength. Terus fotografer yang handal menguasai fotografi, desain, dan editing yang baik. Terus kemudian kelengkapan alat pendukung fotografi, dan yang terakhir pelayanan yang ramah dekat dengan pelanggan. Terus pun ada juga weakness, kekurangannya. Kekurangannya ini kita tenaga kerjanya masih kurang sehingga sebagian pelayanannya kurang baik gitu. Terus ada opportunity, masih sedikit bahkan jarang studio fotografi dari masyarakat sendiri mulai banyak yang suka mendokumentasikan secara pribadi maupun acara keluarga. Terus ada pun beberapa desainer juga menggunakan jasa kami, sangat membantu kami memperkenalkan jasa kami untuk lebih luas dikenal masyarakat. Terus ada juga treatnya, yaitu pesaing di dunia usaha semakin ketat, kemudian kompetitor bisnis jasa fotografi yang telah berdiri terlebih dahulu. Jadi itu juga menjadi saingan. Terus saluran distribusi. Untuk penempatan motor lokasi yang digunakan adalah terletak di daerah kota-kota besar karena pasar di studio Labi Project ini adalah lebih mengutamakan event-event fashion week, pemotretan, produk, modeling, dan sebagainya. Keuntungan studi kami mengendalikan penuh harga jasa atau produk yang kami tawarkan dan mudah memberikan respon yang lebih cepat dari konsumen. Lanjut ya. Terus ada pun ini peralatan yang digunakan, kamera, lensa, stabilizer, lighting, green screen, PC, tripod, dan lain-lain. Bisa dilihat ya di PPT. Ini lokasi juga. Ini lokasi bisa dilihat. Kemudian ada pun job analisisnya, direktur sebagai pemilik dan pimpinan perusahaan, terus administrator sebagai pengelola pemesanan, penawaran, dan keuangan perusahaan, fotografer ya sebagai juru potret, dan desainer editor sebagai juru desain dan editor. Terus ada pun rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, untuk masing-masing bagian mampu mengerjakan atau ahli dalam bidang masing-masing. Yang ahli desain ya desain, video ya video, fotografi ya fotografi. Kemudian mengerjakan sesuai dengan bagian keahlian masing-masing atau profesional. Terus setidaknya pernah belajar atau mempelajari bidang yang telah ditekuni saat ini. Kemudian benar-benar menguasai alat yang menunjang pekerjaannya. Dan yang terakhir, penetapan program pengembangan SDM. Terus prestasi kerja untuk pengembangan para karyawan studio, terutama pada bagian fotografer dan editor, kita bisa menghitung event-event yang diadakan di tingkat regional maupun nasional. Karena dengan mengikuti event-event, kita dapat mengukur dan mengetahui kekurangan dari karya kita. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa karya kami mampu bersaing di pasaran. Terus ini ada aspek keuangannya. Yang pertama ada rencana anggaran, target penjualan, dan perhitungan laba per bulan. Nah, ada pun hambatan-hambatannya dan untuk mengatasinya. Hambatan pertama itu menjamurnya bisnis yang sama. Kan banyak tuh bisnis fotografi, nah itu banyak kan. Terus, nah caranya itu kita tetap melakukan kita profesional, terus juga dengan memberikan kualitas yang terbaik dan promosi-promosi di media-media. Kemudian melonjaknya harga bahan pokok. Nah, cara ini dilakukan agar pembeli tidak kaget. Jadi kita kasih tahu dulu bahwa ada kenaikan harga gitu. Jadi mereka bisa mengerti kita gitu. Terus
cuaca yang tidak mendukung. Nah, kadang kan ada hujan, panas. Jadi jadwal yang sudah diatur kadang kan terpending gitu. Jadi kita sebelum itu konfirmasi dulu bahwa jadi atau tidaknya gitu. Berarti juga menyiapkan rencana B, plan B. Terus juga banyak juga masyarakat yang gemar fotografi. Nah, ini kan juga jadi daya tambah saing. Nah, jadi kita ya tetap menaikkan grade profesional kita gitu. Biar orang tahu kualitas kita kan. Nah, itu saja dari saya, sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang kurang jelas dan ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan di sesi berikutnya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Labib atas pemaparan materinya. Oke, selanjutnya ya, Ya, presentasi akan dipaparkan oleh Lailatul Latifah. Kepada Lailatul Latifah, waktu dan tempat dipersilahkan. ya, terima kasih Mas Labib atas waktunya untuk presentasi kali ini ya. Jadi Mbak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya akan mempresentasikan tentang bisnis, yaitu bisnis makanan banana nugget atau nugget pisang. Next. Next ya. Oke, wait. Nah, adapun ini profil dari produk makanan yang diproduksi oleh Banana Nugget. Nama produknya yaitu Banana Nugget 15, jenis produknya makanan, alamat produknya Dusun Desa Selo, RT 4, RW 9, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Akun media sosialnya yaitu Banana Nugget 15, adapun nomor WhatsApp-nya yaitu 085 915 498 0926. Next. Next ya. Ada visi dan misinya, yaitu visinya menjadikan makanan Banana Nugget ini menjadi olahan pisang yang menjadi makanan yang mempunyai tampilan dan rasa yang berkualitas. Sedangkan misinya yaitu yang pertama berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang kedua membandrol harga yang terjangkau. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja. Yang keempat mengembangkan usaha di beberapa tempat. Yang kelima, produk yang dihasilkan memiliki ciri khas dibandingkan produk yang lainnya. Lanjut. Nah, adapun di sini bisa dilihat ya biodata pemiliknya. Bisa dilihat di PPT. Lanjut. Nah, adapun produk yang dihasilkan yaitu berupa banana nugget atau nugget pisang. Gambaran pasaran sasarannya semua kalangan dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dan memberikan harga yang terjangkau. Nah, target pasarnya yaitu semua kalangan masyarakat. Sudah. Lanjut. Nah, strategi pemasarannya yaitu produk yang dihasilkan Banana Nugget, harganya yaitu yang terjangkau yaitu wadah yang kecil, ada dua varian yaitu wadah kecil sama besar. Yang kecil itu
seharga 10 ribuan, sedangkan yang besar itu seharga 15 ribuan. Nah, promosi dari produk kita ini dipromosikan di akun media sosial dan juga toko-toko terdekat. Lanjut. Aduh. Sedangkan analisis SWOT-nya yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya yaitu harus menjaga kualitasnya. Kelemahannya itu ada beberapa pesaing yang menyajikan menu yang sama, tetapi beda kreasinya dan rasanya. Nah, peluangnya ini sangat besar sekali, soalnya olahan pisang ini kan banyak digemari oleh semua kalangan, terutama anak-anak yang tidak suka pisang itu bisa diberi banana nugget ini, karena ini kan sehat ya, terbuat dari buah pisang. Ancamannya bisa banana nugget ini tidak bertahan lama, jadi gampang basi gitu. Paling enggak bisa bertahan beberapa hari saja. Next, selanjutnya. Nah, ini lokasi usahanya. Ada di Jalan Candang Lawe, Desa Selo, RT 4, RW 9, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, di situ juga ada dinah lokasinya ya. Nah, next. Analisis pekerjaannya yaitu yang pertama, pemilik. Pemilik itu bertanggung jawab atas semuanya. Yang kedua, produksi. Nah, seorang yang berproduksi itu, bagian produksi bertanggung jawab atas proses pembuatan pisang nuggetnya. Nah, bagian pemasaran melakukan pemasaran dan merancang strategi yang akan dilakukan nanti, bagaimana pemasarannya, kayak gitu. Udah. Benar-benar blur. Nah, terus bagian keuangan. Bagian keuangan yaitu mengatur kemasukan uang dan mencatatnya. Lanjut. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, adapun alurnya yaitu ayo rekrutmen. Yang pertama kita akan merekrut orang-orang yang mencari kerja. Kemudian kita ada seleksi, yaitu seleksinya seleksi antara keterampilan untuk menghias atau berinovasi dengan produk-produk kita sesuai keterampilannya ya. Terus prestasi kerja dan kompensasi. Yang terakhir yaitu ada orientasi. Lanjut. Nah, di sini ada rincian biaya tetap, biaya bahan baku, dan biaya operasional. Bisa dilihat sendiri di PPT yang sudah disediakan. Lanjut. Nah, sedangkan ini target penjualan produk kita. Yang satu hari itu
kotak kecil itu harus targetnya satu hari itu 10 kotak kecil, terus 7 kotak besar. Nah, maka dalam 1 bulan akan bisa menghasilkan 6.570.000. Next. Nah, di sini ada perhitungan laba kotor dan laba bersihnya. Bisa dilihat sendiri nanti di PPT. Lanjut. Hambatan dan cara mengatasi. Yang pertama yaitu hambatannya tidak tercapainya target penjualan. Bila target penjualan yang telah dibuat tidak tercapai, maka akan berakibat kepada dana yang telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu pisang nugget tidak bisa tahan lama, sehingga pisang nugget dibuat ketika ada orang yang memesan atau menaruhnya dalam lemari pendingin. Yang nomor 3 yaitu banyaknya pesaing dalam bidang usaha yang sama. Maka Banana Nugget harus mengutamakan kualitas produk yang standar yang ditawarkan, ketepatan waktu dan dalam pengiriman ke pelanggan, tingkat harga yang dipasarkan, dan melakukan inovasi dalam rasa dan topping-toppingnya. Lanjut. Dan Nah, sekian pemaparan dari produk Banana Nugget. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Lia ya. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kritik, masukan, dan tanya jawab. Nah, pada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, dipersilahkan. Waktu dan tempat yang dipersilahkan ya. Jadi kan diskusinya lewat WA, jadi ya bisa diketik namanya dan pertanyaannya serta masukannya. Sekian dari kami, saya Muhammad Labib dan Lilat Latifah. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.